Pemirsa, kita akan memasuki Habarnang Panambayan. Program Kampung KB sudah selayaknya dilanjutkan wan dikelola lebih baik lagi, karena programnya sudah memberikan dampak nang positif dalam mewujudkan keluarga nang bahagia wan sejahtera. Bahkan program Kampung KB di Kalimantan Selatan telah dicanangkan mulai tingkat provinsi wan kabupaten kota. Program Kampung KB sudah selayaknya dilanjutkan dan dikelola lebih baik lagi karena programnya sudah memberikan dampak nang positif dalam mewujudkan keluarga nang bahagia wan sejahtera. Bahkan program Kampung KB di Kalimantan Selatan telah dicanangkan mulai tingkat provinsi wan kabupaten kota. Tingkat provinsi Kalimantan Selatan pencanangannya dilaksanakan di Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Banjarbaru. Sedangkan pencanangan terakhir di tingkat kabupaten wan kota dilaksanakan di Kabupaten Banjar. Demikian diperkirakan Asisten 2 Bidang Ekonomi Pembangunan Pemprov Kalimantan Selatan Herman Samanap, Wayatakuni Prima TV usai membuka pertemuan pengintegrasian kemitraan dengan pemangku kepentingan di daerah dalam rangka mendukung Kampung KB di Provinsi Kalimantan Selatan yang diselenggarakan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan di Hotel Golden Tulip Jalan Ayani, Pal 2 Banjarmasin Tengah, jelang kemarin Senin 17 Desember 2018. Herman Samanap menegaskan, bila tugas belum selesai walaupun pencanangan Kampung KB ini sudah terlaksana di Kabupaten wan kota di Kalimantan Selatan, justru setelah pencanangan ini maka tugas wan tanggung jawab justru lebih besar agar program Kampung KB bisa mencapai hasil nak maksimal. Menurut Herman Samana, program KB wan khususnya Kampung KB kada terpisahkan dengan upaya untuk mencegah terjadinya pertumbuhan penduduk nang kada terkendali, pengoptimalan peran serta warga dalam ber-KB, termasuk pengoptimalan partisipasi warga dalam melaksanakan program KB. Jadi kita juga berharap bahwa Kampung KB yang sudah kita bentuk itu akan terus berlanjut dan kemudian juga akan kita kembangkan terus gitu daerah-daerah yang masih belum misalnya kan ya. Nah ini tentunya ada kegiatan-kegiatan ikutan yang harus dilakukan di sana. Misalnya bagaimana kita membuat masyarakat itu lebih sejahtera di situ. Jadi harus ada upaya-upaya ikutan lah ya kita. Makanya kita harus ada integrasi program sebenarnya di situ. Jadi tidak Kampung KB semata. Apa himbauannya untuk masyarakat sendiri ya, Pak supaya Kampung KB tetap berjalan? Masyarakat kita pertama memang setelah mendapat perlu memang dilakukan kembali penyuluhannya terkait dengan keluarga sejahtera itu sendiri. Nah, ketika sudah memahami tentu mereka juga akan sadar bahwa punya keluarga ya, terutama anak itu memang harus berencana gitu. Sesuaikan dengan kemampuan kita, bagaimana juga memiliki kesadaran bahwa anak keturunan kita ini perlu kehidupan yang lebih baik gitu. Jadi kalau banyak anak, kalau dulu banyak rezeki itu mungkin sekarang ini kita harus punya anak yang lebih terencana gitu. Bagaimana anak-anak kita itu bisa nantinya hidup sejahtera di zaman sekarang yang tantangannya begitu luar biasa. Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, Dr. Anda Ina Agustina MPH membedakan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah meningkatkan komitmen bersama wan pengintegrasian kemitraan dengan pemangku kepentingan di daerah dalam mendukung Kampung KB di Provinsi Kalimantan Selatan melalui pembentukan Pokja Advokasi Kampung KB. Ina Agustina menegaskan, Kampung KB memiliki manfaat membangun warga berbasis keluarga, menyejahterakan warga juga memenuhi kebutuhan warga melalui pelaksanaan integrasi program lintas sektor. Kondisi Kampung KB yang telah terbentuk wahini pada umumnya, ujar Ina Agustina, masih pada tahap pembentukan kelembagaan, belum diikuti dengan kegiatan yang menggambarkan keterpaduan lintas sektor sehingga manfaatnya belum menyentuh warga yang ada di Kampung KB. Jadi untuk jumlah Kampung KB di Kalsel ini sampai tahun 2018 sudah terbentuk 298 Kampung KB itu di 13 kabupaten kota. Jadi tentunya ini berkat koordinasi dan kerjasama yang baik kami di BKKBN Provinsi Kalsel dan Pemprov sendiri dan para pemangku kepentingan di kabupaten kota, Pak Bupati, Kepala SKPD, kemudian juga lintas sektor yang ada di kabupaten kota. Ada penambahan lagi rencananya? Untuk jumlah maksudnya. Iya. Kalau sampai tahun 2018 ini memang 298. Bu, tujuan kegiatan hari ini apa, Bu? Tujuan kegiatan hari ini tentunya meningkatkan pengintegrasian kemitraan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan Kampung KB ini.
itu seluruh kepala SKPD, kemudian kepala Bapeda kita hadirkan dalam pertemuan ini agar lebih meningkatkan koordinasi, karena sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa tidak hanya sampai pencanangan saja, namun tidak lanjut setelah dicanangkan itu yang penting. Kalau 2019 ada nanti program baru. Ya, kalau di 2019 memang karena kami untuk program Kampung KB ini kan sudah dari tahun 2016, 2017, 2018. Nah, diharapkan dengan 3 tahun berturut-turut ini masing-masing kabupaten kota sudah bisa menindaklanjuti program yang ada lintas sektor di masing-masing kabupaten kota tersebut, dan tentunya mungkin sumber dananya juga diharapkan bisa bersumber dari APBD. Kegiatan yang dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 17 hingga 18 Desember 2018 ini diikuti 90 peserta, terdiri dari Kepala OPD KB Kabupaten Wan Kota, Kepala Bapeda Kabupaten Wan Kota, PKB PLKB, Pengelola Kampung KB Kabupaten Wan Kota, serta mitra kerja provinsi. Kampung KB sebagai upaya untuk merevitalisasi program KKBPK dicanangkan pertama kali oleh Presiden RI tanggal 14 Januari 2016 di Dusun Jenawi, Desa Mertasinga, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. WAI ini telah terbentuk 7.562 kampung KB di Indonesia, serta telah terbentuk 298 kampung KB di Provinsi Kalimantan Selatan.